Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di rumah sakit terbengkalai sampai ke penampakan wajah mengerikan, berikut adalah 5 penampakan hantu mengerikan bagian ke-24. Setelah pesan-pesan, berikut ini. Kelima, wanita menyeramkan. Rumah sakit itu bukan cuma berisi pasien yang punya penyakit ringan aja, tapi juga ada pasien yang bertahan melawan maut. Apalagi pas COVID begini, udah pastilah ya, lo pasti tahu sendirilah kalau setiap harinya di rumah sakit itu pasti ada aja yang meninggal dunia. Nah, ceritanya ada satu channel asal Jepang yang suka eksplor tempat-tempat horor. Nama channelnya adalah Omagatoki Film. Dia upload satu video pada Mei 2021 di mana mereka pergi ke satu rumah sakit yang terbengkalai. Katanya rumah sakit ini paling serem di area kotanya dan suka terlihat banyak penampakan pasien yang sudah meninggal dunia. Ada satu orang dari timnya yang namanya Tomo. Dia sengaja tidur di kursi operasi. Katanya kalau dia diam di ruang operasi ini akan ada hal mengerikan yang terjadi. Ternyata ya, beberapa kali ini dia dengar ada semacam suara gedoran keras dari arah pintu lorong. Dari sana, Tomo dan timnya lanjutin penelusuran ke sekeliling rumah sakit. Di satu ruangan, mereka nemuin ada banyak bekas jarum suntik gitu. Pas Tomo ngarahin kameranya ke arah balkon, tahu-tahu ada sosok yang kerekam berdiri di sana dan wujudnya itu mengerikan. Gue mau lo perhatiin baik-baik. っていうかこれ隣にあるこれ何注射針じゃない全部いや触らんほうがいいって刺さるよまあ未使用だとは思うけどえうわちょっと待って今そこにそうベランダ人いた人立ってるちょっと待って Seperti yang lo lihat di ujung balkon itu ada sosok hitam tinggi mengarah ke arah kamera. Sosok itu berambut panjang dan pakai dress hitam. Sebagian wajahnya juga tertutupi oleh rambutnya. Tapi pas mereka ngarahin lagi senternya ke arah balkon itu, sosoknya menghilang. Dari keterangan di akhir videonya ya, mereka percaya kemungkinan sosok ini yang ngebuat suara-suara misterius di awal. Kalau sosok ini adalah bagian dari timnya dan penampakannya ini adalah penampakan settingan, kok bisa dia menghilang kurang dari 2 detik? Apakah sosok ini adalah jelmaan pasien atau mungkin emang ada penghuninya di sana? Keempat, sosok orang meninggal. Penampakan di basement yang gue dapatkan biasanya cuma bayangan hitam atau suara-suara aja ya. Nah, kebetulan nih gue nemu satu penampakan di basement yang beneran bisa lo lihat dengan jelas. Ceritanya ada satu user TikTok yang namanya Do Not Go In There itu ngupload satu video. Di dalam video itu dia disuruh sama neneknya buat ngambilin semacam makanan kaleng yang diletakkan di basement. Pas dia jalan ke basement, dia itu ngerekam video dan di akhir videonya itu muncul suatu penampakan yang menurut gue tuh aneh. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Right. Okay. And they should be over on those shelves down there. Okay. Is it the room with all like the plastic boxes? No, over on the wall there are shelves that has canned goods on them. Okay. Okay, found him. Seperti yang lo lihat, dia keliling basement dan ngeh sama cairan yang ada di lantai. Terus pas dia ngarahin kameranya ke sudut ruangan, ada satu sosok laki-laki tua berdiri di sana.
Kelihatannya sih dia kayak bawa parang atau alat gitu buat motong rumput. Sosoknya itu berdiri kaku di ujung ruangan sambil ngeliat ke arahnya. Mulai dari sana itu ada banyak kejadian aneh di rumahnya ya. Bahkan anaknya itu katanya selalu dengar suara-suara aneh di basement. Dan anaknya itu bilang kalau itu adalah hantu. Kalaupun sosok yang tadi ini adalah orang, gimana bisa dia masuk ke basement rumah orang tanpa ketahuan? Kalau itu beneran hantu, menurut lo nih, apa dia adalah penyebab terjadinya banyak kejadian horor di rumah itu? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, penunggu kantor jahil. Apa jadinya nih kalau lo lagi asik ngerjain kerjaan pas lembur di kantor, tahu-tahu malah digangguin sama hantu yang bisa dibilang jahil? Apakah lo akan tetap kejar target gitu atau malah kabur keluar kantor? Nah, ceritanya ada satu video dari channel Busting. Dia nunjukin rekaman CCTV temennya yang lagi lembur di kantor. Di rekaman itu kelihatan ada banyak hal aneh kerekam kayak benda bergerak sendiri, lampunya kelap-kelip, dan juga penampakan bayangan putih. Sampai-sampai temennya itu gak fokus bekerja dan pergi keluar kantor. Nah, perhatiin baik-baik nih karena ini beneran aneh. So Becca, you weren't worried that you might hear those doors open and no one coming last night? No, the music did come on again last night. So Becca, you weren't worried that you might hear those doors open and no one coming last night? You? Seriously? He was like, that isn't me. I'm not even on my phone. I'm watching TV. He was watching something on the news channel or TV or whatever. And he was like, I'm not even on my phone. It was the music over here. Because it didn't sound loud. It sounded like it was kind of soft, whatever. And I yelled at my brother because I thought it was him. And it was the music. And I was like, Something is "Oh." wrong with the control. Yeah. Because it didn't sound loud. It sounded like it was kind of soft, whatever. And I yelled at my brother because I thought it was him. And it was the music. And I was like, Something "Oh." is wrong with the control. Seperti yang lo lihat, temennya ini itu lagi fokus sama komputer di depannya. Tahu-tahu pintu ruangannya tiba-tiba kebuka dan seperti ada yang mainin rambutnya gitu. Rambutnya kayak sengaja dikibasin atau kayak dicolek gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Terus di ruangan lain, kursi roda yang ada di sana itu bergerak dengan sendirinya. Staf cowoknya itu cuma sekedar kayak ngambil barang dan nggak megang kursi rodanya sama sekali. Di akhir video itu juga kerekam seperti ada bayangan putih di pojok layar. Dua staf ini itu kayak ngeliatin sosoknya itu di layar monitor CCTV. Jadi kayak stafnya ini tuh notice emang ada sesuatu di situ. Di CCTV itu kelihatannya putih-putih. Pas mereka balik badan itu kayak nggak ada apa-apa, kayak aneh. Sejak saat itu video tadi itu menjadi bahasan di kantornya. Sebagian staf itu percaya kalau itu adalah ulah penghuni kantor maksudnya yang jahil. Karena nggak sedikit juga yang ngalamin kejadian aneh pas lagi lembur kantor. Nah, tulis siapa aja yang pernah digangguin, nama-namanya di kolom komentar. Kedua, sosok tanpa badan. Lo tahu kan kalau di Indonesia itu ada beberapa hantu yang bentukannya itu nggak utuh. Misalnya kayak kuyang yang cuman isian badan jeroannya sama kepala doang, terus habis itu terbang entah kemana. Atau juga mungkin hantu jeruk purut yang bentukannya itu adalah badan tanpa kepala. Kali ini gue iseng nih lagi nyari bahan konten dan tahu-tahu nemu satu video yang dikirim sama anonim, dan ini itu serem dan udah banyak dilihat, viral. Walaupun udah gue cari penjelasannya, video ini tetap gak masuk akal karena ada sosok yang kerekam cuman kakinya doang, tapi kakinya itu lari cepet banget.
Aneh gak tuh? Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, ada anak kecil yang lagi bermain sama anjing nih. Cuman di sebelah kanan layar itu malah kerekam sosok yang lagi berlari. Masalahnya yang kelihatan itu cuman kakinya doang. Badannya itu nggak ada sama sekali. Kalau gua slow mo itu juga nggak kelihatan badannya itu ada di mana. Itu cuma kelihatan bagian pinggang sama kaki. Jadi kayak bagian pinggang ke bawah doang yang lari. Gue mencari-cari komen yang bilang kalau ini editan. Istilahnya kayak gue mencari bukti bahwa kalau ini tuh video editan. Tapi ada beberapa yang bilang kalau diedit pun itu bakalan susah karena detailingnya itu lumayan ribet. Nah, kasih tahu ke gue. Menurut lo nih, ini tuh editan atau emang beneran nih ada semacam hantu yang bentukannya itu kaki doang terus bisa lari? Karena kalau dikejar sama hantu ini, asli gue bete parah. Sebelum gue masuk ke video penampakan pertama, bagi kalian yang sekiranya punya cerita paranormal experience, langsung aja kirimkan ke alamat email gue di ceritaseram@ewinghdtv.com. Nanti akan disaring sama Pak Dimas nih, tim Ewing HD, yang sekiranya cerita-cerita yang mengerikan banget. Yang sekiranya itu bisa ngebuat gue takut. Karena kalau cerita pilihan Pak Dimas itu ngebuat gue takut, si pengirim cerita akan mendapatkan duit sebesar 500.000 langsung dari dompet gue. Maka dari itu, bagi kalian yang sekiranya punya cerita paranormal experience, langsung kirimkan aja ke alamat email gue di ceritaseram@ewinghdtv.com. Dan juga bagi kalian yang sekiranya punya foto video penampakan, langsung aja kirimkan seperti biasa ke alamat email gue di malamjumat@ewinghdtv.com. Nanti akan kita pilih nih ya, sekiranya foto atau video penampakan yang mengerikan dan akan gue tampilkan dalam live streaming email berhantu. Maka dari itu langsung aja kirimkan ke alamat email gue di malamjumat@ewinghdtv.com. Oke, langsung aja ke penampakan pertama, wajah misterius. Gue yakin nih pasti lo pernah ngalamin banyak kejadian di rumah, apalagi pas lagi sendirian. Kalau iya, kemungkinannya itu ada dua ya. Pertama, di rumah lo itu emang ada semacam penghuninya, atau emang rumah lo itu lagi kemasukan hantu. Kalau lo pengen tahu lebih jelas, lo mungkin bisa lah kayak pasang CCTV di rumah, terus juga lo arahin ke sudut-sudut gelap gitu. Karena siapa tahu penampakannya itu muncul di sebelah sana. Ceritanya ada satu orang yang bernama Vanessa. Dia ini tinggal lama di satu rumah bersama keluarganya, kurang lebih itu 10 tahun. Cuman selama dia tinggal di sana, dia yakin kalau rumahnya itu berhantu karena dia ngalamin banyak hal aneh. Sampai-sampai nih dia dapat beberapa penampakan. Kali ini gue mau lo bener-bener perhatiin karena ini beneran serem banget men. Kelihatan jelas, tapi ngebuat lo merinding beneran. Perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat, ini dia dapat bagian dari motion sensor yang dipasang di depan rumahnya. Pas dia cek rekaman videonya, ya, dia capture ada satu wajah yang ngintip dari balik pot bunga. Wajahnya itu cuma kelihatan sebagian, ya. Cuman matanya itu jelas banget ngelihat ke arah doorbell kamera. Jadi kayak kamera yang ada di pencetan tombol pintu depan rumah. Dari sana, Vanessa yakin kalau selama dia tinggal di rumah itu ada sosok yang ngamatin dia dari dekat. Dia udah pindah sekitar 2 tahun yang lalu. Cuman beberapa video dan foto yang dia dapat pas lagi tinggal di rumah itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Nah, menurut lo, apakah sosok ini itu beneran yang mengganggu di rumah Vanessa? Atau cuman kebetulan aja ada orang yang ngintipin dari pot bunga? Tapi kalau dipikir ya kayak ngapain ini orang ngintipin di pot bunga dan gak gerak sama sekali, cuman ngeliatin doang ke arah kamera. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo.
Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena ini minggu ini akan ada banyak banget video-video yang seru ya. Salah satunya ada pertama nih ya, kelanjutan dari cerita boarding school di Tangerang. Terus juga ada buat gue takut. Penasaran kan lo? Maka dari itu langsung aja deh cek previewnya berikut ini. Hengki nggak mikir apa-apa dan terus tancap gas sembari baca doa. Nah, singkatnya setelah kebutan di jalan itu. Gila! Sakit lu! Gue gak bisa nih. Ini konten gila nih. Sakit. Serem. Gimana? Seru kan? Maka dari itu like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD. Terus juga nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.